eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal BLJR. Oke, kali ini saya akan memodifikasi sebuah timer kulkas. Jadi dari pin 13 ke pin 14 dengan cara memodifikasi. Jadi pin 4 pasang ke pin 14 pasang ke 13. Jadi kita modif. Jadi dari pin 3 ke pin 4 bisa juga dipakai ke pin 3 nya ke pin 4 bisa juga. Oke, gimana caranya cara modif timer kulkas yang pakai 2 pintu? Oke, kita langsung aja. Oke, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe di bawah sini, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian dapat mengetahui video terbaru dari saya. Oke, kita langsung aja ke TKP. Oke, kita langsung aja. Ini ada sebuah timer dengan pin 14 dan pin 13, jadi warna biru dan warna abu-abu. Oke, gimana caranya supaya kita tahu 13 atau 14 pinnya? Kita menggunakan ini obeng, kita putar. Oke, sebelumnya kita ukur. Kita langsung aja ke ini yang pin 14. Ini ada tulisannya 1. Oke, ini 1 dan 4. Oke, gimana alur listriknya? Ini misalkan ini dari 1 ke 4. Nah, ini ada multimeternya. Nah, seperti ini. Oke, Oke, kita paskan kompasnya dulu. Itu dengan skala 1 kilo kita ukur pin 13 14. Benarkah 30? Biasanya 30 ohm, 30 kilo ohm. Nah, sebelah sini tuh 30, 1 kilo berarti 30 kilo. Oke, ini jalan berarti, nah ini jalan 13 14, ini 13, berarti ini 4 dan 3 masih jalan. Kita putar dengan obeng dengan berlawanan jarum jam, arah jarum jam sampai bunyi klik gitu. Oke, kita sambil ukur seperti ini. Nah, itu 3. Nah, kan jalan sambil putar seperti ini. Kalau putus dia fungsinya masih bagus. Oke, kita putar sampai keluar, sampai ada suaranya. Nah, nggak jalan. Nah, tuh jalan seperti ini. Ya nggak jalan sini, tapi 14 masih jalan dan 13 nggak jalan. Jadi 3 ke 2 pindah ke sini. Nah, berarti ini positif 14 kan, 14. Oke, ini enggak jalan 13 nya, berarti 14. Tinggal yang ini bekas. Jadi mau saya pakai yang 14, cuman awalnya 13. Jadi enggak dapat yang pin 13, saya pakai 14, cuman kita modif dulu. Oke, kita langsung aja. Ini sudah saya bersihkan, jadi masih bagus. Cuman mau dimodif aja lebih bagus karena ini masih kotor, banyak kotornya. Oke, ini 13 jalan dan ini 14 juga jalan sama seperti tadi. Oke, kita langsung aja contohnya 14. Oke, seperti tadi. Ini kalau ini jalan berarti udah pindah. Itu jalan kan, kita putar berlawanan jarum jam. Lihat multimeternya. Oke, tuh. Nah, dia udah tidak jalan lagi tuh.
kita coba 13. Nah coba 13 agak jalan, jadi dia pindah ke 12. Jadi ini kan tadi yang 13 14 loh, tapi ini enggak jalan. Nah berarti ini 13 yang jalan. Nah kan oke, beda kan, ini 13. Nah ini 13 jalan dan ini enggak jalan, berarti ini 14 nya. Nah oke kan, tadi hubung ke sini jadi sudah ini pindah, jadi ini enggak fungsi lagi, jadi yang ini yang fungsi. Sedangkan yang ini 13 nya, jadi ini ke sini tadi fungsi juga merempat, pukul 1 dan 4 berjalan, lalu 3 pindah ke 2, jadi mesti yang 1 2 yang jalan. Nah ini masih bagus. Oke, karena ini saya mau pakai yang ini dan ini enggak, sudah kotor dalangnya, jadi itunya sandat-sandat apa namanya, gearboxnya, bagian gear-gear di dalamnya ini sudah enggak normal karena kemasukan semut itu. Oke, kita gimana caranya, langsung aja. Oke, kita langsung aja bongkar yang 14. Ini obeng kita lepas. Oke, pelan-pelan aja biar enggak loncat. 14 ciri-cirinya yaitu ada ininya, ada kawatnya di spin 1 2 3 4. Nah ini 4, dan kita bongkar lagi. Nah ini 13, ciri-cirinya seperti ini, kawatnya di 1 2 3. Nah 3 ini 1 3, dan yang ini 1 4. Jadi ini karena kotor, tidak normal lagi, dan ini kadang nyambung kadang enggak, jadi saya beli cuman tidak ada yang pin 3 1 3, jadi saya pakai 1 4. Cuman kita modif dengan cara kawat ini dipindah ke lubang sebelah sini seperti ini, jadi dia sama aja dengan 1 3 dengan fungsi switch di tengah listrik seperti ini, dan pin 1 3 switch listrik di tengah-tengah. Jadi kita langsung aja gimana caranya, kita bongkar lepas ininya dulu. Oke, seperti ini kita pakai ini, ininya dilurusin seperti ini, caranya seperti ini. Nah lalu kita tarik. Oke, ini cara modifnya seperti ini. Yang tadi yang ini pin 14, saya pindah di sini ke 13. Awalnya di sini 14 seperti ini. Nah, seperti ini 13. Nah, ini kan sama sudah. Tapi cara seperti ini harus lebih hati-hati karena tidak saya sarankan, karena ini koilnya atau tembaganya sangat-sangatlah kecil daripada rambut. Oke, saya tidak sarankan, jadi lebih baik seperti ini aja. Oke, jadi saya sarankan nggak usah bongkar ini semua, karena ini saya malas memotong plastiknya ini. Jadi disarankan buat kalian semua tinggal seperti ini aja, dan kita ini di bawahnya
di bawahnya, kita sambung ini ke sini, oke, supaya lebih aman dan tidak berisiko putus ininya. Oke, kita pasang dulu ininya, hati-hati. Oke, seperti ini. Lalu ininya pasang. Oke, seperti ini. Sebenarnya ini masih bisa juga ininya aja dipindah ke sini. Nah, ininya aja pindah ke sini kan bisa juga. Cuman ini sudah kotor, sudah tidak normal lagi putarannya karena kemasukan apa ini? Mungkin semut atau gimana. Dan kita langsung aja. Oke, ini sudah saya rapikan dan sudah saya pelot, ininya sudah saya bengkokkan lagi supaya ini connect ke jalur tengah. Kan keluarnya ke sini tadi. Samalah seperti pin 13, awalnya pin 14 jadi 13. Jadi sama kayak sebelumnya. Oke, inilah cara aplikasikan atau menggunakan pin 13 diganti dengan pin 14. Oke, inilah caranya. Atau kita langsung ganti koilnya aja, di bawahnya ini aja pindah ke sini bisa juga. Oke, asalkan koil yang asal itu masih bagus loh ya. Oke, kita tutup aja. Jadi ini perbedaannya, kalau pin 13 di jalur koilnya ke sini adalah pin 14. Kalau koilnya di sini di tengah adalah pin 13. Inilah perbedaannya. Kalau dalamnya sih hampir sama aja. Ininya sama, ininya pun sama, switch sama juga. Oke, karena ini sudah rusak, gearnya udah gak normal, jadi saya belilah yang seperti ini. Karena pin 13 nya gak ada, jadi saya beli pin 14. Oke, kita tutup aja dan nanti kita coba dan dengarkan gearnya masih jalan atau enggak setelah diubah ke pin 13. Oke, kita tutup aja. Oke, ini sudah sama sekarang. Awalnya 14, sekarang sudah jadi 13. Oke, sudah beres. Tinggal kita coba masih mutar nggak ini setelah saya ubah jalurnya. Oke, kita langsung aja. Oke, kita coba ukur dulu. Oke, 1, 3 itu jalan 30 kilo ohm. 14 nggak jalan karena dia posisi pindah ke pin 12, pindah ke 2, posisi 3 pindah ke 2. Oke, kita langsung coba ini juga fungsi karena ini aslinya ini normal, cuman gearnya nggak memungkinkan. Jadi kita coba pakai listrik. Oke, ini sudah saya pasang 1, 2, 3 jadi 13. Ini yang baru loh, yang sudah saya modif. Oke, kita coba. Mutar tuh. Kan dia mutar gearnya. Jalan itu 13 nya berhasil. Oke,
sekian video kali ini cara memodifikasi antar pin 3 menjadi pin 14 menjadi pin 13. Nah, inilah caranya. Dan kita bisa juga membedakan timer pin 13 dan pin 14. Kita bisa membedakan antar gambar seperti ini. Ini adalah bedanya di depth road headernya dan bimetalnya. Ini adalah pin 13 dan di bawahnya ini adalah pin 14. Bedanya di depth road headernya dan bimetalnya. Dan di bawah ini adalah yang pin 14. Bedanya di situ. Kalau pin 14 itu bedanya ada gambarnya, ada bimetalnya itu di seri yang pin 14-nya, dan sedangkan pin 13 adalah dia di paralel antar header yang menuju ke timer itu dan bimetalnya itu di paralel. Nah, bisa juga kita membedakan di body kulkasnya itu ada gambarnya. Oke, sekian video kali ini supaya agar kalian bisa memodifikasi atau memindahkan pin 13 menjadi pin 14 atau pin 14 menjadi pin 13. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian dapat mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.